Shalom, puji Tuhan bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi pelajaran dari firman Tuhan. Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, tentunya atas berkat pimpinan Tuhan. Saudara dan saudari, kita pasti pernah mendengar kata Azazel dalam Alkitab. Kata ini muncul ketika ada suatu upacara yang dilakukan dalam upacara bait suci. Oleh itu pertanyaannya, apa maksud Azazel? Dan siapakah Azazel ini? Kenapa perlu ada Azazel dalam upacara bait suci? Oleh itu, jangan kemana-mana karena kita akan mengetahui bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai buku rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya. Pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Perintah ini telah disampaikan kepada Musa pada waktu berada di atas gunung Sinai bersama Allah, di mana orang-orang yang dikarunia Allah dengan keahlian dan hikmat telah dipilih untuk mendirikan bait suci itu. Allah sendiri telah memberikan kepada Musa rencana bangunan itu. Dengan petunjuk-petunjuk yang terperinci tentang ukuran dan bentuknya, bahan-bahan yang harus digunakan serta setiap perkakas yang harus ada di dalamnya. Bait suci yang dibuat oleh tangan manusia ini harus menjadi gambaran dari yang sebenarnya. Lambang apa yang ada di surga. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Nah, kalau kita belajar tentang bait suci, kita akan mendapati bahwa hanya suku Lewi yang akan melayani upacara-upacara bait suci. Ada dua bagian dalam bait Allah, yaitu tempat kudus dan maha kudus. Hanya imam-imam yang sedang memimpin ibadat dapat masuk ke dalam bagian pertama, yang ditunjuk sebagai tempat kudus. Tetapi yang bagian kedua bahkan lebih kudus, yaitu ke dalam tempat maha kudus, yang hanya imam besar saja boleh masuk. Dan dia hanya masuk sekali dalam 1 tahun pada hari perdamaian, hari penghakiman tahun umat Israel. Jadi dapat dipastikan hanya para imam dan imam besar saja yang ditugaskan melayani di bait suci untuk mewakili umat di hadapan yang maha kuasa. Kita mungkin bertanya, apa saja yang dilakukan dalam bait suci? Di sini admin tidak membahas keseluruhan mengenai setiap arti dari struktur ataupun perkakas bait suci. Namun secara ringkasnya ada 5 elemen yang penting dalam bait suci, yaitu pengantaraan, upacara korban, pengampunan, pembersihan, dan penghakiman. Dalam bait suci, bagian yang paling penting dari upacara harian itu adalah pekerjaan yang diadakan untuk pribadi-pribadi orang Israel, di mana orang berdosa yang bertaubat membawa persembahannya ke pintu kemah pertemuan dan sambil meletakkan tangannya ke atas kepala korban itu. Ia mengaku dosa-dosanya, dengan demikian secara simbolis memindahkan dosanya dari dirinya kepada korban yang tidak bersalah itu. Kemudian oleh tangannya sendiri binatang itu disembelih dan darahnya dibawa oleh imam itu ke dalam bilik yang suci dan memercikannya di hadapan tirai yang di bagian belakangnya terdapat peti yang berisi hukum yang telah dilanggar oleh orang berdosa itu. Oleh upacara ini, dosa melalui darah itu dipindahkan secara simbolis kepada kemah suci.
Demikianlah pekerjaan berlangsung hari demi hari sepanjang tahun. Dosa-dosa orang Israel dipindahkan ke kemah suci dengan cara demikian, sehingga ruang yang suci itu dinodai. Dan satu pekerjaan yang khusus diperlukan untuk memindahkan dosa-dosa itu. Allah memerintahkan agar satu penebusan diadakan untuk masing-masing bilik yang suci itu. Demikian juga untuk mezbah itu, untuk mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Untuk lebih jelas, perhatikan. Korban harian adalah di mana dosa ditransfer atau dipindahkan ke bait suci sehingga ruang yang suci itu dinodai. Manakala hari pendamaian di mana dosa yang menodai bait suci akan dihapuskan dari bait suci atau pembersihan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana pembersihan bait suci itu dilakukan? Perlu kita pahami bahwa pembersihan bait suci melibatkan dua jenis persembahan. Perhatikan ayat ini. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Dan upacara pendamaian ini dilakukan oleh imam yang telah diurapi. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan dan bagi mezbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Kambing pertama yaitu kambing untuk Tuhan harus disembelih sebagai satu korban karena dosa orang banyak. Dan imam itu harus membawa darahnya masuk ke dalam bilik maha kudus, yaitu di balik tirai, dan dipercikkan langsung ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan melakukan itu, darah yang melambangkan darah Kristus melunas tuntutan akibat pelanggaran akan hukum Tuhan. Imam besar kemudian dengan penuh hormat mundur dari bilik maha kudus hingga ia memasuki pelataran, di mana ia meletakkan sebagai darah pada tanduk-tanduk mezbah. Dengan demikian ia menyelesaikan tugasnya dalam melakukan pendamaian bagi bangsa itu. Bagaimana pula dengan kambing yang kedua? Apakah tujuan dari kambing yang kedua? Yaitu kambing Azazel yang disebut kambing hitam. Ketika imam besar keluar dari bait suci, ia secara simbolis membawa ke atas dirinya seluruh dosa yang telah mengotori bait suci. Pada titik ini, ia telah mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah. Kini ia mendekati si kambing Azazel, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya
ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Jadi jelas di mana seluruh dosa yang telah mencemari bait suci kini dipindahkan ke atas Azazel, yang kemudian Azazel dibawa menjauhi umat Tuhan ke padang belantara. Di sana ia mati. Terserah dengan cara apa dia mati. Sama ada mati tidak dapat makan, mati kedinginan atau kepanasan, atau mati dimakan binatang buas. Yang jelas bait suci dibersihkan dari dosa dan siap untuk melayani jemaat untuk tahun berikutnya. Lalu pertanyaannya, siapa atau apakah yang dilambangkan oleh kambing Azazel itu? Sebagian orang percaya berpendapat bahwa setiap makhluk yang menanggung dosa tentulah melambangkan Kristus, karena ia menanggung dosa banyak orang. Apakah demikian? Memang benar bahwa Yesus menanggung dosa-dosa kita. Namun dalam konteks Imamat 16 dan ayat-ayat lainnya menunjukkan bahwa si kambing Azazel ini tidak melambangkan Yesus. Saya ulangi, kambing Azazel tidak melambangkan Yesus. Karena harus kita ingat, Kristus dikorbankan bagi dosa-dosa kita. Kambing Azazel tidak dikorbankan, melainkan kambing Azazel dibawa keluar ke padang belantara. Dan kambing ini tidak menjadi penanggung dosa umat, melainkan membawa pergi dosa. Saya ulangi, kambing Azazel tidak menjadi penanggung dosa umat, melainkan membawa pergi dosa sejauh mungkin. Kambing Azazel sesungguhnya melambangkan setan yang tidak menanggung, tidak membayar dosa-dosa kita. Justru kambing Tuhan yang dikorbankan melambangkan Yesus yang mengambil dan membayar dosa-dosa kita, dan setan akan dihukum. Seperti juga orang-orang berdosa yang tidak bertaubat lainnya juga dihukum. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Apa saudara dan saudari menyadarinya? Dikatakan dalam buku Christ in His Sanctuary halaman 122 mengatakan bahwa kita sekarang hidup dalam hari raya pendamaian. Sebagaimana dalam layanan harian imam besar untuk membuat pendamaian bagi Israel, semua diminta untuk merendahkan diri dengan berpuasa mereka melalui pertobatan dari dosa dan kehinaan di hadapan Tuhan, supaya mereka dipisahkan dari orang-orang. Dengan cara yang sama, semua orang akan memiliki nama mereka dipertahankan dalam kitab kehidupan harus sekarang, dalam beberapa hari yang tersisa musim ini, masa percobaan menimpa jiwa mereka di hadapan Allah dengan pertobatan sejati dan menyesali dosa. Harus ada pertobatan hati yang mendalam dan tulus. Anda harus menghapus roh acuh dan sembrono yang dimanjakan oleh begitu banyak orang yang mengaku Kristen. Pertarungan ditentukan menanti semua orang yang ingin menundukkan kecenderungan jahat yang berusaha untuk mendominasi jiwa. Pekerjaan itu adalah pekerjaan perorangan. Kita tidak diselamatkan secara berkelompok. Sementara semua bangsa harus lulus dalam penghakiman di hadapan Allah. Namun, ia akan memeriksa kasus setiap individu dengan pengawasan yang ketat dan menyeluruh, seperti seolah-olah tidak ada yang lain berada di bumi. Setiap orang harus diuji dan ditemukan tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Bertemu lagi kita di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.